menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama. Tercatat Prabowo Gibran mengantongi elektabilitas sebesar 39,3%. Prabowo Gibran juga unggul di hampir semua kategori sosiodemografis responden. Paslon ini juga disebut unggul di pemilihan perkotaan maupun perdesaan, serta pemilih laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Prabowo Gibran juga unggul di hampir semua kelompok pemeluk agama. Di sisi lain, elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di angka 16,7%. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi ketiga yakni meraup 15,3% suara. Survei ini dilaksanakan pada 29 November sampai 4 Desember 2023. Survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak di seluruh Indonesia. Orang itu sekarang lagi riweuh, tahu riweuh? Lagi ribut gara-gara hasil survei Litbang Kompas yang luar biasa, mengejutkan. Elektabilitas Prabowo 39, sekian persen. Anies Baswedan 16, sekian persen. Ganjar Pranowo 15, sekian persen. Orang kemudian berkesimpulan, oh berarti sekarang hanya Prabowo lah yang berpotensi memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Oke, kita aminkan, kita okehkan bahwa kemudian ada hasil survei dari Litbang Kompas nih. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang disurvei, yang jadi bahan survei Litbang Kompas? Berapa ribu? Apakah ada 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta? Enggak. Cuma ngambil sampel dari 1.200 kalau nggak salah. Bayangkan. Dan logikanya sangat sederhana. Saya manusia, saya orang Indonesia. Kalian di sini sama kan? Orang Indonesia kan? Pertanyaannya, ada gak pernah ditanya Anda dari pihak Kompas, pilih siapa? Atau lebih condong mendukung siapa? Saya seumur hidup belum pernah ada pertanyaan semacam itu dari siapapun aja lembaga survei. Artinya, oke, Kompas melakukan survei. Tetapi, apakah benar-benar akan akurat? Atau seperti apa? Logikanya sangat sederhana. Anda, sebagai orang Indonesia, pernah nggak mendapatkan pertanyaan dari siapapun aja lembaga survei, khususnya untuk saat ini dari Litbang Kompas? Saya yakin mayoritas di sini nggak pernah mendapatkan pertanyaan itu. Kalau tidak pernah mendapatkan itu pertanyaannya, maka apakah kita akan yakin 100% yang menjadi hasil survei Litbang Kompas adalah akurat? Saya nggak yakin. Ini santai. Sebetulnya harus santai menurut saya. Karena kadang-kadang survei ini mengganggu psikologi orang lain. Serius. Aduh. Saya emang gak mau dukung itu karena di surveinya juga rendah. Ngapain mendukung orang yang potensi kalahnya lebih besar daripada potensi menangnya? Kadang-kadang masyarakat itu ada gengsi-gengsian. Enggak lah, kita pilih yang menang aja. Dan yang menang, menurut survei, misal adalah Prabowo. Maka saya akan pilih Prabowo. Survei itu mengganggu psikologi. Padahal
belum dia menentukan sikap, dia nggak bertanya. Dia sebagai masyarakat pernah nggak ditanya oleh siapapun aja lembaga surveinya. Di dalam hal ini oleh Kompas, saya yakin enggak. Jadi jangan terpengaruh, jangan terganggu psikologi. Mestinya kayak gitu menurut saya kepada masyarakat yang kemudian terpengaruh dengan survei-survei. Tanya aja kepada diri masing-masing, pernah nggak ada pertanyaan, pernah nggak ditanya? Kalau nggak pernah, jangan percaya. Kita juga sebagai orang Indonesia belum pernah ditanya kok. Gitu. Jadi kalem. Jangan sampai mengganggu psikologi. Itu menurut saya pesan. Meskipun kita tahu sama-sama beberapa hari yang lalu juga kemudian ramai. Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jawa Timur menetapkan pilihan di Pilpres 2024 ini kepada Prabowo Subianto. Karena nanti akan diusung menjadi gubernur lagi. Kontrak politiknya kayak gitu. Dan memang Ibu Khofifah ini bukan orang sembarangan, apalagi di kalangan Nahdiyin. Beliau ketua umum Muslimat. Yang jangan diremehkan, kesolidan Muslimat itu kuat daripada orang-orang NU-nya menurut saya. Kesolidan ibu-ibu itu susah dikalahkan daripada bapak-bapak. Serius, jadi jangan sampai dianggap remeh nih peran Ibu Khofifah. Potensi-potensi mengarah ke bahwa Prabowo memang berpotensi memenangkan pertengkaran Pilpres dengan banyaknya dukungan dari berbagai kalangan dan sekarang lagi berusaha dan berupaya merayu kaum milenial dengan joget gemoynya. Ini potensi-potensi itu ada. Tetapi saya sarankan kepada kalian, wahai pendukung Ganjar khususnya, jangan patah arang, jangan patah semangat. Jangan juga 100% percaya terhadap hasil survei yang kita belum pernah ditanya sebagai manusia Indonesia akan milih siapa oleh lembaga survei itu. Kecuali kalau Anda pernah ditanya, oh iya dah, ya benar, saya juga pernah ditanya oleh Litbang Kompas misal, di dalam hal ini ya. Dan saya akan memilih Ganjar misal. Berarti kan, berarti benar nih. Logikanya sangat sederhana kan. Kalau kemudian urusan survei lah. Gitu. Ya meskipun menurut saya di sini para pendukung Ganjar Pranowo dan lain sebagainya harus mulai bisa beradaptasi dengan fakta-fakta ini dan merubah strategi. Iya dong. Strategi penyerangan kepada keluarga Jokowi, kepada Gibran khususnya, kepada mulai nyasar kepada Ibu Iriana, ternyata tidak terlalu efektif di dalam upaya memenangkan hati rakyat. Di dalam upaya memenangkan simpati publik. Ya, justru sebaliknya. Simpati publik malah tumpah ruahnya ke Gibran. Malah tumpah ruahnya ke Ibu Iriana, kepada keluarga Jokowi. Karena asbabun nuzulnya, kita harus paham asbabun nuzulnya pendukung Jokowi ini, asbabun nuzulnya. Lalu kemudian Jokowi main dua kaki dulu, dan kemudian pendukungnya ini pecah karena menganggap bahwa Jokowi berpihak ke ini. Dan sekarang kelihatan sekali setelah Gibran dipasangkan dengan Prabowo dan para pendukung Ganjar melakukan penyerangan kepada Gibran dan yang lainnya,
Ibu Iriana, Pak Jokowi, maka ya asbabun yang tadi asbabun nuzulnya juga pendukung Jokowi. Jokowinya diserang, keluarganya dihabisi di media sosial dengan statement-statement yang luar biasa, menyeramkan. Maka ini boleh jadi balik lagi. Yang pecah ini menjadi satu komando. Kan udah terbukti. Jadi harus diubah strateginya. Jangan melakukan metode penyerangan. Kan lebih keren bila Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu memproduksi narasi, meyakinkan kepada masyarakat bahwa dirinya lah yang akan lebih baik daripada yang lainnya di dalam rangka melanjutkan segala apa yang telah dilakukan dan dibuat oleh pemerintahan sekarang. Bukan penyerangan. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu. Bukan hajar. Dinasti. Tidak produktif. Tidak efektif. Simpati publik tumpah ruahnya. Bukan kepada kalian. Tetapi kepada orang yang diserang oleh kalian. Itu loh poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.